Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali, channel bridge kebanggaan kita semua. Kami ingin melanjutkan project LTPB1 on video ya. Ini adalah video nomor 37 ya, dengan judul contoh partai 4, suit establishment dan penangkap. Untuk lebih lengkapnya, ikuti video ini sampai tuntas. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe sekarang. Oke guys, masih dalam bab perencanaan permainan ya. Ini adalah partai lain dari kontrak truth. Kali ini HUD adalah truthnya dan targetnya adalah 10 trik ya. 10 trik. Kemudian opening lead barat adalah King Diamond ya. Dan pikirkan bagaimana rencana permainan Anda sebagai declarer. Oke. Terlihat bahwa defender akan pegang kendali untuk beberapa trik awal ya. Jadi kita bisa menunda perencanaan permainan ya. Tapi Anda tidak boleh melakukannya pada sebagian besar papan ya. Ini kebetulan aja karena lawan mengambil loser kita segera ya. King Diamond sebagai opening lead barat memenangkan trik pertama. Barat meneruskan dengan Queen Diamond dan memenangkan trik kedua. Jack Diamond dimainkan pada trik ketiga dan Timur ambil alih dengan Diamond As dan memenangkan trik. Udah kalau 3 trik dong ya. Timur lead Spade. Kita tidak bisa lagi menunda perencanaan permainan lagi ya. Pikirkan bagaimana Anda melanjutkan permainan ini sebagai declarer. Ingat targetnya 10 trik. Jadi udah kalah 3, tidak boleh kalah lagi ya. Kita telah kalah 3 trik Diamond dan pegangan selatan masih punya 2 loser Spade ya. Biasa kita menghitung loser di tangan yang truthnya panjang ya. As HUD, As Club dan King Clover dummy cukup menjamin bahwa tidak ada loser di warna HUD dan Club ya. Kita mulanya punya 5 loser dan 3 diantaranya sudah kalah ya, sudah diambil oleh lawan ya. Langkah berikutnya ialah menentukan berapa loser harus dieliminasi, dieliminir, dikurangi, dihilangkan. Karena kita butuh 10 trik. Kita boleh punya 3 loser. Dan kita telah kehilangan trik tersebut. Ketika defender memenangkan 3 trik pertama di Diamond. Kita harus mencoba mengeliminir 2 loser sisa ya. Kita tidak bisa kehilangan trik lagi. Ini membuat keputusan pertama kita sangat mudah ya. Kalau nggak boleh kalah lagi harus menang as, main as dong ya. Jelas kita memenangkan trik ini dengan spade as. Jika kita memainkan spade kecil, defender akan memenangkan trik keempatnya, menggagalkan rencana kita memenuhi target yaitu 10 trik. Kita masih punya 2 loser atau kartu kelas spade untuk dihilangkan. Karena dummy ya. Tinggal 1 spade lagi, mungkin sekali untuk roof 1 dari loser kita ya. Di dummy ini kita kalah 1 trik, 1 lagi bisa di truth ya. Ada satu masalah.
dummy harus dibuat void speed lebih dulu. Ya. Ini berarti melepaskan trik lagi, artinya kalah lagi kan. Padahal kita harus mencoba memenangkan semua trik sisa. Gak bisa dong kalau kayak begitu ya. Satu-satunya harapan menghilangkan kedua loser spade selatan ialah dengan menggunakan klub dummy yang panjang ya. Adalah mungkin menciptakan beberapa kartu menang ekstra di klub untuk digunakan untuk mendiskat kartu spade kalah di selatan. Bisakah? Itu bisa. Tetapi kita butuh kemujuran ya. Pikirkan bagaimana pembagian klub di timur barat ya. Kita punya 7 lembar berdua ya, 5 di dummy, 2 di tangan ya, 2 di selatan, 5 di utara. Hanya ada 6 klub untuk kedua defender ya. Pada hari baik ya, ke-6 klub ini terbagi 3 dan 3, 3 di barat, 3 di timur. Inilah kemujuran pertama yang kita butuhkan jika peluang masih bisa untuk memenuhi kontrak ya. Jika kita memainkan kartu klub tinggi dummy dan draw klub, 2 klub sisa di dummy akan jadi kartu menang ekstra. Selama klub terbagi 3-3 di timur barat, kedua kartu klub menang ekstra ini dapat digunakan untuk membuang atau mendiskat 2 loser speed di selatan. Apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan dari pembagian klub yang demikian? Ayo, apa yang kita dibutuhkan? Satu hal yang pasti kita butuhkan ialah penangkap di dummy. Menyeberang ke dummy ya, entry atau penangkap, sehingga kartu menang ekstra yang diharapkan tercipta di klub dapat diuangkan ya, dapat dimainkan. Dan ashad adalah satu-satunya penangkap dummy ya. Ingat, as klub dan king klub harus dimainkan sebelum warna klub dapat dibebaskan atau dituakan. Keduanya tidak dapat bertindak sebagai penangkap dummy untuk kartu menang ekstra ya, karena udah dimainkan udah nggak ada lagi dong ya. Hal lain yang perlu kita cemaskan ialah defender bisa roof kartu menang ekstra klub. Perlu untuk menarik semua turf defender sebelum mencoba menggunakan kartu menang ekstra yang kita harapkan tercipta. Karena kita harus menarik terus sebelum menggunakan kartu menang ekstra. Dan karena ashad adalah satu-satunya penangkap untuk kartu tersebut, kita mesti merencanakan penggunaan ashad untuk menarik truf terakhir defender ya. Pikirkan bagaimana kita kira pembagian truf di timur dan barat. Pegangan utara selatan punya 8 lembar had, menyisakan 5 had untuk kedua defender. Kita harus berharap kartu ini terbagi 3 dan 2, 3 dimanapun, 2 dimanapun ya. Hanya dengan distribusi ini ashad bisa digunakan untuk menarik truf terakhir defender. Ya, ini berarti kita membutuhkan kemujuran tambahan. Jadi kita punya rencana. Pertama, kita mencoba menciptakan 2 kartu menang ekstra di suit club. Berikutnya, kita mencoba menarik semua truf. Berakhir dengan ashad ya. Akhirnya kita akan gunakan 2 kartu menang ekstra yang kita harapkan untuk discard 2 loser speed di selatan. Mari kita coba. Kita main klub, king,
As klub. Ya. Klub selatan udah habis ya. Perhatikan. Sinyal yang baik bahwa kedua defender ikut sejauh ini di warna klub. Ya. Jika salah seorangnya mampu meneruf, kontrak kita akan gugur lebih banyak. Ya, risikonya ya. Tapi itu bukanlah akhir segalanya. Satu-satunya peluang mencapai target membutuhkan pembagian klub yang rata 3-3. Resiko under trick ya, down lebih banyak. Dengan harapan memenuhi target adalah tugas yang mulia ya. Trik berikutnya membawa berita baik. Kedua defender ikut pada klub putaran ketiga. Dan selatan roof untuk memenangkan trik ini ya. Klub timur barat awalnya terbagi 3-3. Sebuah kemujuran yang kita butuhkan agar rencana kita berhasil ya. Karena timur dan barat kini habis klub, kedua sisa klub dummy merepresentasikan kartu menang ekstra. Yakini Anda mengerti ya, yakini bahwa Anda mengerti bahwa jika klub terbagi 4-2 maka masih ada klub di luar. Klub dummy bukanlah kartu menang ekstra dan tidaklah mungkin mencapai target jika demikian. Langkah kita berikutnya harus mencoba menarik semua truf di luar. Berakhir dengan ashad di dummy. Sepanjang kelima truf timur barat terbagi 3-2, kita akan sukses. Kedua lawan ikut pada truf putaran kedua. Kita tahu bahwa warna ini awalnya terbagi 3-2. Hanya tinggal satu truf lagi di luar. Dan ashad akan mengendalikan kartu itu. Ashad menarik truf terakhir yang dipegang barat ya. Dan timur discard speed. Sembari kita menyeberang ke utara ya. Yakini Anda menghargai bagaimana indahnya kita mengatur tempo permainan ya. Kita gunakan ashad pada saat yang tepat. Saat ketika klub yang sudah bebas atau tua dan ketika defender baru saja kehabisan truf. Kinilah saatnya untuk mendiscard 2 loser speed kita. Lawan discard speed dan discard diamond, tidak ada yang discard truf karena trufnya sudah habis ya. Yakini Anda mengerti bahwa truf terbagi 3-2 sama pentingnya dengan pembagian klub yang 3-3. Jika truf terbagi 4-1, maka salah seorang defender bisa meneruf pada trik sebelumnya dan menggagalkan pencapaian target kita. Klub terakhir dummy dimainkan dan kita discard loser speed terakhir dari tangan selatan. Setelah start yang lambat, kita telah memenangkan 9 trik. Kartu terakhir selatan adalah satu-satunya truf yang tersisa, yang juga milik kita. Target tercapai. Dibutuhkan beberapa kemujuran untuk memenuhi target. Tapi juga dibutuhkan rencana yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari kemujuran itu. Perhatikan ke-52 kartu, khususnya pada pegangan defender di warna klub dan hat. Catat bahwa kedua suit ini terbagi serata mungkin. Kita membutuhkan pembagian seperti ini agar sukses memenuhi target kita.
kita butuh klub terbagi 3-3 sehingga semua klub defender dirontokkan setelah 3 putaran warna ini dimainkan. Selatan Truth putaran ketiga ya. 2 sisa klub dummy ya utara ya hanya akan jadi kartu menang ekstra jika klub defender telah jatuh setelah putaran ketiga di Truth oleh selatan. Pembagian Truth 3-2 juga kritis. Dibutuhkan menarik semua Truth defender dan berakhir dengan as hat di dummy. Karena dummy hanya punya 3 hat. Kita butuh pembagian 3-2 ya Truth 3-2 agar rencana ini berhasil. Jika hat terbagi 4-1 sisa kita tidak bisa menarik semua Truth dan berakhir dengan as hat di dummy ya. Kan hanya cuma 3 kartu di dummy. Permainan yang kita gunakan untuk mencetak kartu menang ekstra dengan klub panjang di dummy adalah satu contoh teknik yang dikenal dengan nama suit establishment. Kita telah melihat teknik ini sebelumnya. Manajemen penangkap yang benar juga vital pada deal ini. Sangat penting mempertimbangkan situasi penangkap ketika kita merencanakan permainan. Jika kita tarik Truth segera, sudah tidak mungkin menyeberang ke kartu menang ekstra dummy. As hat adalah penangkap dummy satu-satunya di luar suit club. Kita harus menyimpan penangkap ini sampai warna klub bebas atau tua ya. Karenanya kita harus menunggu as hat menarik Truth terakhir defender. Ingat bahwa opening lead barat adalah King Diamond. Sepertinya defender akan memegang kendali untuk beberapa trik awal. Sehingga kita bisa menunda perencanaan permainan tanpa kerugian. Pada papan ini sangat beralasan menunda perencanaan permainan sampai ada pilihan yang harus dibuat. Kenyataannya menunggu telah memudahkan kita menghasilkan rencana yang baik. Hati-hati bila Anda menunda perencanaan permainan pada beberapa papan, bahkan trik kedua saja bisa jadi sudah terlambat ya. Kadangkala keputusan kritis harus dibuat pada trik pertama. So, berhati-hati ya. Karena kadang-kadang pada trik kedua aja perencanaan permainan itu sudah terlambat. Jadi harus dibuat pada trik pertama. Oke guys, demikian video kita kali ini. Ditunggu komen, like, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum.